Di dunia One Piece, banyak karakter kuat yang mendapatkan kekuatannya dari buah iblis, tetapi ada juga individu luar biasa yang mampu bertarung di level tertinggi tanpa pernah memakan buah iblis. Mereka mengandalkan haki yang luar biasa, keterampilan bertarung yang tajam, serta kekuatan fisik yang melampaui batas manusia biasa. Dari bajak laut legendaris hingga pahlawan angkatan laut, berikut adalah 10 karakter non-devil fruit terkuat yang pernah muncul dalam cerita. Tidak banyak bajak laut yang bisa bertarung hanya dengan menggunakan tendangan, tetapi Sanji telah membuktikan bahwa tekniknya cukup kuat untuk menghadapi berbagai lawan tangguh. Sebagai salah satu monster trio di bajak laut topi jerami, Sanji memiliki kecepatan, kekuatan fisik, serta daya tahan yang luar biasa, yang membuatnya menjadi salah satu petarung terbaik di lautan. Sanji memiliki armamen haki yang sangat kuat, yang ia gunakan untuk memperkuat serangannya serta bertahan dari serangan musuh. Ia juga memiliki observation haki tingkat tinggi, yang memungkinkan dia memprediksi gerakan lawan dan menghindari serangan dengan akurasi luar biasa. Kemampuannya ini terbukti ketika ia dapat menghindari tembakan dari Katakuri, seorang pengguna Future Saig. Sebagai bagian dari bajak laut Roger, Skopper Gaban termasuk dalam lingkaran petarung inti yang menemani Raja Bajak Laut dalam perjalanan menuju Laug Tale. Meskipun belum banyak yang diketahui mengenai dirinya, fakta bahwa ia bertahan di kru Roger hingga akhir petualangan mereka menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa yang setara dengan Rayleigh. Dalam beberapa kilas balik, Gaban terlihat menggunakan 2 kapak sebagai senjata utama, menunjukkan bahwa ia adalah petarung jarak dekat yang sangat terampil. Banyak penggemar berspekulasi bahwa ia juga menguasai haki tingkat tinggi, mengingat semua kru utama Roger harus mampu menghadapi ancaman besar di Grand Line tanpa bantuan buah iblis. Sebagai tangan kanan dari Shanks, Ben Beckman bukanlah karakter yang sering muncul di layar, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat para admiral waspada. Ketika pertama kali diperkenalkan dalam perang Marineford, Beckman hanya perlu mengangkat senjatanya untuk membuat Admiral Kizaru menghentikan serangannya, sebuah hal yang jarang terjadi mengingat betapa sombongnya Kizaru. Beckman dikenal sebagai orang paling cerdas dalam bajak laut Akagami, bahkan kecerdasannya dikatakan melebihi kebanyakan karakter di dunia One Piece. Tidak hanya cerdas, ia juga memiliki kemampuan bertarung luar biasa, dengan penguasaan armamen haki dan observation haki yang sangat tinggi. Mengingat ia adalah orang kepercayaan Shanks. Dengan pengaruh serta kekuatan yang besar, Beckman adalah salah satu petarung yang patut diperhitungkan dalam dunia bajak laut. Jika ia bertarung secara serius, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatannya setara dengan para komandan Yonko lainnya atau bahkan lebih kuat. Sejarah Wano Kuni dipenuhi dengan nama-nama pejuang hebat, tetapi tidak ada yang sekuat Kozuki Oden. Sejak kecil, Oden telah menunjukkan kemampuan bertarung luar biasa, mengalahkan para samurai terkuat Wano dan bahkan menaklukkan makhluk buas sendirian. Kekuatan fisiknya yang luar biasa, dikombinasikan dengan keahlian berpedang dan haki tingkat tinggi, menjadikannya salah satu petarung terkuat yang pernah ada. Dalam perjalanannya, Oden bergabung dengan bajak laut Whitebird, di mana ia semakin mengasah kekuatannya. Tidak lama setelah itu, ia bahkan menjadi bagian dari bajak laut Roger, menjadikannya satu-satunya individu yang pernah berada di 2 kru bajak laut terkuat dalam sejarah. Ia menguasai Conqueror Haki serta Advanced Armament Haki, yang memungkinkannya menebas Kaido dan meninggalkan luka permanen di tubuh sang Yonko. Bahkan Kaido mengakui bahwa jika bukan karena pengkhianatan, Oden kemungkinan besar bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Sayangnya, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, Oden gugur di tangan Kaido dan Kurozumi Orochi, tetapi warisannya tetap hidup melalui para pengikutnya dan keluarganya. Silver Rayleigh, yang dikenal sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut, adalah salah satu dari sedikit karakter yang mencapai level kekuatan luar biasa tanpa perlu memiliki buah iblis. Sepanjang hidupnya, Rayleigh telah menghadapi banyak lawan tangguh, termasuk admiral dan bajak laut kelas dunia. Keahliannya dalam armamen haki sangat hebat, bahkan ia mampu melumpuhkan musuh hanya dengan satu sentuhan berlapis haki. Selain itu, observasi hakinya memungkinkan dia membaca gerakan lawan bahkan beberapa langkah ke depan, membuatnya nyaris mustahil untuk diserang tanpa perlawanan.
Ketika melatih Luffy di Pulau Rusukaina, Rayleigh menunjukkan bahwa ia juga memiliki Conqueror Haki tingkat tinggi, cukup kuat untuk melumpuhkan ratusan makhluk buas dalam sekejap mata. Dengan segala kemampuannya, tidak mengherankan jika Garp menyebut Rayleigh sebagai salah satu individu paling berbahaya yang pernah hidup, meskipun ia kini memilih hidup sebagai pedagang kapal di Sabaody. Seorang pendekar pedang yang berambisi menjadi yang terkuat di dunia tentu harus memiliki kekuatan luar biasa. Roronoa Zoro telah menunjukkan perkembangan pesat sejak awal perjalanan bersama Luffy, dan kini mampu bertarung di level tertinggi, bahkan melawan musuh sekelas Kaido. Kemampuannya dalam menggunakan armamen haki sangat luar biasa, memungkinkan dia melapisi pedangnya dengan energi yang dapat menembus pertahanan lawan. Saat melawan Kaido, ia berhasil melukai Sang Yonko dengan teknik Ashura, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit petarung di dunia. Dengan ambisi dan determinasi yang kuat, Zoro terus berkembang dan semakin mendekati posisi sebagai pendekar pedang terkuat yang pernah ada. Kehebatan seorang pendekar pedang tidak selalu bergantung pada kekuatan buah iblis, dan Mihawk adalah bukti nyata dari hal tersebut. Sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia, Mihawk telah mengalahkan banyak lawan tangguh dan mempertahankan gelarnya selama bertahun-tahun. Kemampuannya dalam armamen haki membuat pedangnya, Yoru, menjadi salah satu senjata paling tajam yang pernah ada, mampu menebas kapal dan bangunan dengan satu ayunan. Tidak hanya itu, Mihawk juga memiliki observasi haki tingkat tinggi, yang memungkinkannya memprediksi serangan musuh dan menghindari dengan akurasi sempurna. Meskipun jarang terlibat dalam pertempuran besar, kekuatannya sudah cukup untuk membuat Angkatan Laut menganggapnya setara dengan seorang Yonko. Dengan keahliannya dalam menggunakan pedang dan haki, Mihawk tetap menjadi salah satu petarung paling ditakuti di dunia, bahkan oleh mereka yang memiliki buah iblis. Seorang marinir yang mampu bertarung melawan Raja Bajak Laut dengan kekuatan yang setara tentu bukan orang sembarangan. Monkey D. Garp telah membuktikan dirinya sebagai salah satu manusia terkuat di dunia, mengandalkan kekuatan fisik luar biasa serta teknik bertarung yang menakutkan. Sebagai pengguna armamen haki tingkat tinggi, Garp dapat melapisi tinjunya dengan kekuatan destruktif yang cukup untuk menghancurkan kapal hanya dengan satu pukulan. Dalam insiden di Pulau Hachinosu, ia menunjukkan teknik Galaxy Impact, di mana satu pukulannya menciptakan ledakan besar yang merusak seluruh area di sekitarnya. Kemampuan ini membuktikan bahwa bahkan di usia tua, Garp tetap menjadi ancaman besar bagi musuh-musuhnya. Selama bertahun-tahun, Garp menolak kenaikan pangkat menjadi admiral karena tidak ingin tunduk pada Celestial Dragons. Namun, itu tidak mengurangi pengaruhnya dalam Angkatan Laut, di mana ia tetap dihormati sebagai pahlawan perang yang mampu menghadapi bajak laut kelas dunia seperti Roger dan Whitebird tanpa takut sedikit pun. Sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan, Shanks telah membangun reputasi sebagai bajak laut paling misterius dan salah satu yang paling kuat di dunia. Berbeda dari kebanyakan Yonko lainnya yang memiliki kekuatan buah iblis, Shanks hanya mengandalkan haki dalam setiap pertarungannya, menjadikannya ancaman besar di lautan. Kemampuan Shanks dalam Conqueror Haki berada di level tertinggi, bahkan mampu melumpuhkan musuh dari jarak jauh hanya dengan tekanan auranya. Kekuatan ini pernah ditunjukkan ketika ia membuat Admiral Granbull mundur tanpa perlawanan, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah Angkatan Laut. Selain itu, Shanks juga memiliki observasi haki tingkat tinggi, yang memungkinkannya melihat beberapa detik ke depan untuk membaca serangan lawan sebelum terjadi. Kehebatan seorang bajak laut tidak selalu diukur dari kekuatan supernatural yang berasal dari buah iblis. Goldie Roger membuktikan hal ini dengan mendominasi Grand Line dan mencapai Locktail hanya dengan haki serta kemampuan bertarung yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Roger menghadapi berbagai petarung tangguh seperti Whitebird, Garp, dan Shiki, serta berhasil mengalahkan banyak musuh kuat tanpa bantuan kekuatan buah iblis. Tidak hanya dikenal sebagai kapten bajak laut yang menaklukkan Grand Line, Roger juga memiliki Conqueror Haki tingkat tinggi yang dapat menciptakan gelombang kejut luar biasa hanya dengan mengayunkan pedangnya. Selain itu,
Dia menguasai observasi haki dan armamen haki, yang memungkinkannya memprediksi gerakan lawan serta memperkuat serangan fisiknya hingga mencapai daya hancur yang luar biasa. Dominasi Roger sebagai Raja Bajak Laut menjadi bukti bahwa haki yang diasah ke level tertinggi mampu menandingi bahkan pengguna buah iblis terkuat sekalipun. Hingga saat ini, hanya sedikit karakter yang mampu mencapai level kekuatan seperti Roger, menjadikannya salah satu petarung paling legendaris dalam sejarah One Piece. Nah, itulah 10 petarung kuat tanpa memakan buah iblis di dunia One Piece. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya.